Baik atau buruknya sebuah berita atau kabar yang kita dengar sesungguhnya sangat relatif. Karena kita manusia seringkali terburu-buru memberi gelar sebuah kabar itu baik atau buruk. Baik bila itu kedengarannya menyenangkan, membahagiakan diri. Buruk kalau itu kedengarannya tidak enak, tidak nyaman di telinga, dan kita katakan itu kabar yang buruk. Padahal ini semua mengandung dimensi relatif, sangat-sangat subjektif. Karena pandangan setiap orang yang memberi gelar baik atau buruk kepada sesuatu yang terjadi di dalam hidup, itu adalah pandangan yang sangat-sangat pribadi dan tidak bisa dimutlakkan. Begitu pula kehidupan kita, baik dan buruk, itu keduanya adalah sahabat di dalam kehidupan. Karenanya kita harus berdamai dengan keduanya. Karena kabar baik tidak sepenuhnya baik, kabar buruk juga tidak sepenuhnya buruk. Karena itu jangan terburu-buru menilai kabar ini baik, kabar itu buruk. Karena bila kita melihat semuanya berasal dari Tuhan, baik adanya dan bahkan benar, Tuhan jadikan itu untuk supaya kita bisa melihat betapa dinamika iman kita lewat baik atau buruknya kehidupan. Tuhan selalu beserta dan memberi kekuatan, karena segala asal yang dari Tuhan akan dimampukan terhadap manusia untuk menanggungnya. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari 2 ayat. Pertama dari Kejadian pasal 24 ayat 50, dibacakan dari versi Alkitab yang terbuka. Kemudian Laban dan Betuel menjawab, "Karena hal ini berasal dari Tuhan, kami tidak dapat mengatakan kepadamu baik atau buruknya." Lalu Ayub pasal 2 ayat 10, namun jawab Ayub kepadanya, "Kamu berbicara seperti perempuan bodoh berbicara. Apakah kita akan menerima yang baik dari Allah dan tidak akan menerima yang buruk?" Dalam semuanya itu, Ayub tidak berdosa dengan bibirnya. Penilaian yang terburu-buru tentang baik atau buruknya sebuah keadaan atau kehidupan sesungguhnya menyisakan sebuah ketidakdamaian. Karena dengan terburu-buru menilai baik atau buruk, kita sebenarnya sudah melabelkan atau memberi nama. Padahal keduanya, bila itu berasal dari Tuhan, tidak ada baik, tidak ada buruk. Semuanya adalah untuk tujuan kemuliaan Tuhan dan untuk supaya setiap orang bisa melihat bahwa apa yang terjadi itu mengajarkan kita untuk makin dekat kepada Tuhan. Inilah yang dialami dalam Kejadian pasal 24 ayat 50. Kejadian 24 mengisahkan tentang bagaimana seorang hamba dari Abraham yang mencarikan istri untuk Ishak, anak Abraham. Dan pada waktu itu lewat sebuah proses yang cukup panjang, akhirnya memang didapati seorang yang bernama Ribka, yang lalu kemudian lewat tanda yang diminta dari Tuhan, Tuhan menunjukkan bahwa Ribkalah istri yang Tuhan sediakan untuk Ishak. Dan karena itu hamba Abraham ini bertanya kepada Laban dan Betuel, ayah dari Ribka. Laban dan Betuel menjawab dengan bijak, "Kalau hal ini berasal dari Tuhan, kami tidak dapat mengatakan kepadamu baik atau buruknya." Hamba dari Abraham itu sebenarnya masih mempertanyakan dan cukup ragu, apakah memang ini yang benar? Apakah calon istri ini yang baik? Atau jangan-jangan ini yang buruk? Tetapi lalu Laban dan Betuel orang tuanya mengatakan, "Kalau berasal dari Tuhan, kami tidak dapat katakan itu baik atau buruk." Apa yang dikatakan oleh Laban dan Betuel ini menyiratkan kepada kita satu pesan penting, bahwa segala apa yang dari Tuhan itu patut dan harus kita terima, baik atau buruk. Dan senada dengan itu pula yang terjadi pada saat Ayub ditimpa bencana, yang orang
melabelkan itu sebagai bencana buruk tentunya. Musibah datang bertubi-tubi, masalah datang menimpa, dan duka cita yang berkepanjangan dialami oleh Ayub. Namun, Ayub ketika istrinya protes dan lalu meminta untuk supaya Ayub mengutuki Allah, Ayub merespon dengan sangat tegas. Kamu bicara seperti perempuan bodoh. Apakah kita akan terima yang baik dari Allah dan tidak akan menerima yang buruk? Apa yang dikatakan oleh Ayub ini adalah sebuah perkataan agung yang jelas Tuhan tidak menyalahkan perkataan Ayub karena di dalamnya mengandung kebenaran. Ayub mengatakan bahwa mengapa kita mau terima yang baik tapi tidak mau terima yang buruk? Ayub ingin menyampaikan kepada kita satu pesan yang penting, bahwa apa yang segala sesuatu asalnya dari Allah, itu tidak ada baik, tidak ada buruk. Kita cukup menerimanya, dan itu adalah sebagai sebuah pemberian dari Allah. Jangan nilai baik atau buruk. Karena itu, dari 2 ayat ini kita mau diajarkan mengenai sebuah kehidupan, bahwa kabar baik tidak sepenuhnya baik. Toh ada orang yang merasa mendapat kabar baik, ujungnya buruk. Atau sebaliknya, orang yang lalu kemudian katanya mengalami kabar buruk, mungkin karena sakit, mungkin tertimpa bencana atau musibah. Tidak sepenuhnya itu buruk, karena yang buruk pun Tuhan bisa pakai untuk menjadi yang baik, bahkan mendidik seseorang untuk menjadi lebih baik. Karenanya kedua hal, baik ataupun buruk, entah itu kabar baik, entah itu peristiwa baik atau peristiwa buruk, keduanya adalah sahabat karib kehidupan. Untuk itu, bergaullah karib dengan keduanya. Baik atau buruk itu sangat relatif, yang menilai manusia. Tapi di mata Tuhan, Tuhan waktu menciptakan seluruh isi dunia mengatakan, semua baik adanya. Segala apa yang terjadi dalam hidup kita adalah untuk mendatangkan kebaikan. So, tidak ada berita baik dan tidak ada berita buruk. Yang ada adalah Tuhan yang maha baik, yang selalu mampu menyertai kehidupan kita. Apapun keadaannya, apapun kondisinya, Tuhan selalu menguatkan kita untuk menerima segala hal yang baik ataupun buruk yang asalnya dari Tuhan. Selamat menerima dengan lega dan selamat menjalaninya dengan sukacita dan penuh syukur. Jadikanlah baik atau buruk kehidupan itu sebagai sahabat karib dan bergaullah karib dengan mereka, sebagaimana kita bergaul karib dengan Sang Pemilik hidup. Selamat bergaul karib dengan Tuhan, sahabat sejati kita, Sang Pemilik kehidupan yang tentu saja penuh dengan berkat dan anugerah. Amin.